Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahwirawan dari Informatika 2017. Saya merupakan KKN Tim 1 tahun 2021 Universitas Diponegoro. Saya melaksanakan KKN di RT 03 RW 02, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dosen pembimbing saya adalah Dr. Andes Catur Keprianto, MHU. Yang pertama-tama adalah Kota Semarang terletak antara garis 6 derajat sampai 7 derajat tentang selatan dan garis 109 derajat sampai 110 derajat bujur timur. Dibatasi sebelah barat dengan Kota Kendal, sebelah timur dengan Kota Demak, sebelah selatan dengan Kota Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai yang meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348 di atas garis pantai. Berdasarkan hasil dari Deteksi Penduduk 2013, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.572.105 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2013 sebesar 0,83%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan hasil yang nyata. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dipimpin oleh seorang kepala badan yang berwenang di bawah pertanggungjawaban kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Badan ini dibentuk berdasarkan peraturan wali kota nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja dan perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang. Tujuan saya melaksanakan kuliah kerja nyata diantaranya adalah sebagai berikut: membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang kompleks dihadapi masyarakat. Yang kedua adalah memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa dan membantu pemberdayaan masyarakat, utamanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan usaha kecil menengah. Membentuk sarjana penerus pembangun yang mampu menghayati permasalahan yang kompleks yang dihadapi masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner. Yang keempat adalah mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima adalah membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam adalah mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antar lembaga. Selanjutnya yang terakhir adalah menanamkan nilai kepribadian yang meliputi nasionalisme dan jiwa Pancasila, keuletan yang didasarkan oleh etos kerja dan tanggung jawab, serta kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan. KKN yang saya laksanakan bertepatan pada daerah yang bernama Kecamatan Tembalang dan Kelurahan Tembalang. Saya tepatnya dilaksanakan KKN yaitu di RT 03 RW 02. Alamat dari lokasi KKN tepatnya adalah Gang Tirtasari nomor 127 Tembalang, Kecamatan Tembalang. Ketua RT dari tempat KKN yang saya lakukan adalah Bapak Doni Ismoyo sebagai Ketua RT. Permasalahan yang akan saya jelaskan adalah Tembalang merupakan wilayah yang padat penduduk sebagai pusat pendidikan karena terdapat beberapa perguruan tinggi, contohnya Universitas Diponegoro, sehingga berisiko lebih tinggi penyebaran COVID-19. Risiko tersebut ditambah oleh lalu lalang mahasiswa dari dalam dan luar kota Semarang. Maka dari itu dibutuhkan protokol kesehatan demi menekan penyebaran COVID-19 di Semarang.
Potensi yang dimiliki oleh RT 03 RW 02 Tembalang sangatlah potensial dalam penyediaan hunian bagi mahasiswa serta pengembangan UMKM. Namun, pada masa pandemi ini, beberapa UMKM terancam ditutup dikarenakan meningkatnya angka COVID-19 di Semarang. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu yang memiliki peta zona merah penyebaran COVID-19 terbanyak di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 menyebut ada 6 zona merah di Jateng, yaitu Purbalingga, Purworejo, Wonogiri, Pati, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah menegaskan penanganan COVID-19 tidak kemudian memprioritaskan 6 daerah zona merah tersebut, tapi seluruh daerah di Jawa Tengah, karena zona merah yang dicatat sudah berskala kelurahan dan desa yang tersebar di berbagai daerah. Ganjar sebelumnya menjelaskan peta zona khusus COVID-19 tingkat kelurahan atau desa yaitu resiko tinggi 158, resiko sedang 2.468, resiko rendah 1.275, tidak ada kasus 4.600 dengan 12 indikator. Meningkatnya angka COVID-19 di Semarang, khususnya Tembalang, diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang diwajibkan Dinas Kesehatan. Gimana kegiatan ngajarnya? Pada KKN kali ini, saya menawarkan sebuah program mengenai protokol kesehatan, yaitu banner sosialisasi 3M, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak di lingkungan warga RT 03. Virus corona atau COVID-19 merupakan jenis virus yang mematikan dengan proses penyebaran yang cepat. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan manusia, mencegah penyebaran COVID-19. Segala aktivitas harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditertibkan oleh Kemenkes Republik Indonesia, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat RT 03 RW 02 terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 untuk memudahkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan media banner untuk mencegah sekaligus memutus rantai penyebaran virus. Harus dilaksanakan protokol 3M, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol 3M sering kali dilupakan. Oleh karena itu, diharapkan sosialisasi dengan menggunakan media banner dapat meningkatkan warga RT 03 dalam kesadaran untuk melaksanakan protokol 3M. Hasil yang diharapkan dalam program KKN kali ini adalah warga menerapkan protokol kesehatan 3M dalam kegiatan sehari-hari dan memutus rantai penyebaran virus corona. Sehingga potensi yang dimiliki oleh Tembalang dalam penyediaan hunian bagi mahasiswa serta pengembangan UMKM akan meningkat seperti sedia kala. Yang selanjutnya adalah testimoni dari Ibu RT. Berikut adalah testimoni dari Ibu RT. Nah, ini mau tanya Bu perihal kesan-pesan Ibu terhadap anak-anak KKN yang KKN tahun sekarang ini bagaimana? Saya sebagai Bu RT
mengucapkan terima kasih untuk mbak-mbak sama mas-mas yang KKN tahun ini, tahun 2021. Ya alhamdulillah bermanfaat buat kami warga RT 3 RW 2 karena ada beberapa ilmu yang belum kami tahu. Dengan adanya mbak-mbak sama mas-mas KKN menularkan ilmu, jadi kami lebih mengerti. Ya kemarin ada program masalah pembukuan rumah tangga, ada masalah penanganan COVID, ada masalah ya ini ilmu menularkan membuat masker, karena pada saat ini memang kita semua butuh masker. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu seperti itu kita bisa mandiri, bisa setidaknya bisa bermanfaat untuk wilayah RT 3 RW 2. Dan untuk program-program yang lainnya kemarin ada sempat ya membuat cuci tangan, terus pemetaan juga itu bermanfaat. Ada yang program ada program yang menangani masalah warga yang pindah. Jadi warga pindah dari wilayah RT 3 ke wilayah RT berapa. Nah itu dengan adanya program itu juga kami sebagai RT bisa mengontrol keluar masuknya anak-anak kos yang ada di wilayah RT 3. Dan itu ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Yes. Pesan pesannya Bu buat anak-anak KKN sekarang ini? Ya pesannya semoga dengan mbak-mbak sama mas-mas ini KKN di wilayah RT 3 bisa meningkatkan kualitas ilmu yang didapat dari kampus untuk bisa ditularkan. Untuk saat ini bisa ditularkan di wilayah RT 3 RW 2, dan untuk selanjutnya bisa ditularkan untuk semua dimanapun mbak dan mas-mas besok akan bertempat tinggal, disitulah ilmu bisa ditularkan. Dan untuk KKN yang tahun ini mungkin karena dengan adanya COVID, jadi memang kurang berbaur dengan warga, karena memang terbatasnya untuk membuat sosialisasi anggota warga yang harus berkumpul dimaksimalkan tidak boleh lebih dari 10 orang. Jadinya dengan itu kami juga warga wilayah RT 3 kurang bisa membaur dengan KKN yang tahun ini. Terima kasih banyak Ibu ya untuk pesan-pesan yang Ibu berikan. Terus untuk bantuannya juga selama kita semua KKN di sini, kita juga mohon maaf apabila dari kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan seperti itu. Dan harapan kami semoga ilmu yang kita dapatkan di tempat ini, di tempat RT 3 RW 2 ini juga bermanfaat untuk kita semua, seperti itu Bu. Kita senang bisa mengenal Ibu dan mengenal warga di sekitar sini. Pokoknya intinya terima kasih banyak untuk semuanya, seperti itu Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dan kami pun juga, saya selaku RT di wilayah RT 3 RW 2 juga meminta maaf apabila warga kami ada yang kurang berkenan dalam menerima mbak-mbak dan mas-mas KKN. Mungkin karena ya terbatasnya interaksi dengan mbak-mbak dan mas-mas, jadi ada sesuatu yang kurang mungkin bagi mbak-mbak dan mas-mas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.